Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data pada statistika. Kita mulai dari yang pertama yaitu kuartil. Kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau di video sebelumnya kita pernah membahas tentang median, di mana median adalah titik tengah atau membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Misalkan ada data sekian. Dan ini sudah saya urutkan mulai dari 5, 6, dan seterusnya sampai 9. Berarti mediannya titik tengahnya ada di sini. Karena median membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Sedangkan kalau kuartil, ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ini membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing bagian ada 4. Nah, ini kuartil. Dan ini juga sekaligus contoh data mentah, jadi langsung kita urutkan saja. Mulai kecil ke besar, tinggal cari di tengahnya. Bagaimana dengan data berkelompok? Kita coba. Nah, rumus kuartil pada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Rumusnya seperti ini. Ki. Kenapa I? Karena bisa kuartil 1 berarti Q1, kuartil 2 Q2, kuartil 3 Q3. Sama dengan LQI. LQI itu apa? Tepi bawah kelas kuartil ke I. N banyak data. FK QI. Frekuensi kumulatif, bukan kurang ya, kelas sebelum kelas median. FQI frekuensi kumulatif kelas, maaf ini bukan kelas median, di mana N itu banyaknya data. FKQI adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil ke I, disesuaikan nanti kalau kuartil 1 atau 2 atau 3. FQI frekuensi kelas kuartil ke I, bukan ke 1 ya, maaf salah, ke I. Contoh, tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data berikut. Penyelesaiannya, datanya sudah saya tulis, tabelnya. Apa langkahnya? Yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah menentukan kelas Q1. Kita mencari Q1 dulu. Karena banyaknya ada 40, dapat dari mana ini dijumlahkan? Dapatnya 40, sehingga kelas Q1 dapat diketahui dengan cara kita mencari data ke 1/4 kali 40. Kenapa 1/4? Karena kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Kenapa 1? Karena kita mencari kuartil 1. Kalau kita mencari kuartil 2 ya 2/4. Mencari kuartil 3, 3/4. Kalau kuartil 4, nah tidak ada. Hanya ada kuartil 1, 2, dan 3. 1/4 kali 40 berarti 10. Berarti kita mencari data ke 10. Di mana? Di kelas pertama ini kan ada frekuensinya 5, berarti datanya ini data dari 1 sampai ke 5. Di kelas kedua ini datanya dari 6 sampai 15. Di kelas ketiga dari 16 sampai 29. Ini kalau kalian urutkan pasti ketemu. Berarti data ke-10 ada di mana? Data ke-10 berarti di sini, di kelas ke-2, di 53 sampai 58. Nah, ini sudah saya tulis semua. Nah, ini kelas kuartil 1. Kalau sudah, tinggal kita masukkan rumusnya, tinggal kita hitung hasilnya. Ingat, ini rumusnya. Ingat, ini adalah rumusnya, di mana tadi ini sudah ya dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi kuartil 1 adalah LQI tepi bawah kelas. Ini kelasnya tepi bawahnya berarti ini 53 dikurangi
0,5 sehingga menjadi 52,5. I per 4N berarti seperempat N. Seperempatnya tadi 10. N-nya ada 40. Ini dijumlah. F, K, Q, I. Frekuensi kumulatif kelas sebelum. Karena kelasnya hanya 1 berarti 5. F, Q, I 10. Ini frekuensi kelas kuartilnya. P-nya panjang kelas atau lebar kelas ada 6. Loh, 6 dari mana? Ini coba dihitung aja. Salah satu milihlah. Misalkan saya milih kelas kuartil 1, boleh. Misalnya saya memilih kelas kuartil 1, tapi kalau saya paling enak ini. Boleh kuartil 1, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Kalau kita hitung pakai jari ada 6 panjang kelasnya. Tinggal dihitung sehingga hasilnya nilai kuartil 1 dari data tabel ini 55,5. Kita cari kuartil kedua. Tabelnya masih sama dan ini sudah saya tulis juga. Kita sama seperti kuartil 1, kita cari dulu kelas kuartil kedua. Langkahnya karena banyaknya ada 40, banyaknya N, banyaknya data, 2 per 4 kali 20 berarti kita mencari data ke-20. Kita tinggal cari data ke-20 di mana? Nah, di sini di kelas ketiga. Ini kelas kuartil 2. Ingat, ini rumusnya, tinggal kita sesuaikan bahwa jadi kuartil 2 sama dengan LQ2 dan seterusnya. LQ2 ini dapat 58,5 dari mana LQ2 adalah tepi bawah kelas, berarti 59 dikurangi 0,5, hasilnya 58,5, 2 per 4N, 2 per 4 kali 40, F kaki 2. Frekuensi kumulatif kelas sebelum. Ini. Kelas sebelum. Berarti kali ini kan frekuensinya 5 ditambah 10. Di sini ada 15. FQ2. Kelasnya. Frekuensi kelas Q2. 14. Panjang kelas tadi sudah dijelaskan. Hasilnya nilai kuartil 2 adalah 60,64. Sudah ketemu, tinggal kuartil ketiga. Ini caranya sama persis seperti kuartil 1, kuartil 2, median. Sama, yang membedakan hanya di sini. Menentukan kelasnya, karena ini kuartil 3 berarti 3 per 4 kali 40. Sehingga kita mencari data ke-30. Data ke-30 di mana? Di kelas keempat. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Silakan dipahami. Saya kira bisa dipahami. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oh, ini ada latihan. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data berikut. Nomor 1, 2, dan 3. Silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat email atau lewat kolom komentar. Selanjutnya kita bahas desil. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Kalau tadi kuartil 4 bagian sama besar, kalau desil 10 bagian sama besar. Langkahnya mirip sama, yang membedakan hanya I per 10 kali N. Umumnya desil ini menentukan desil datanya berkelompok dan besar. Rumusnya ini. DI sama dengan LDI I per 10 N. Yang bedakan hanya di sini. Yang lainnya sama. Bisa dilihat di slide sebelumnya. Yang membedakan hanya di sini. Misalnya saya punya data frekuensi ya seperti ini. Mari kita cari desil ketiga, desil ke-6, desil ke-9 dari tabel ini.
Namun di video ini hanya saya tunjukkan menentukan desil ketiga. Jika ingin mencari desil 6, desil 9 silakan dicoba sendiri. Desil 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita lanjut. Nah ini tabelnya sudah ada. Menentukan dahulu kelas D3 desil ketiga. Karena ini sudah saya jumlahkan, jumlahnya ada 50. Berarti kita perlu mencari kelas D3 dapat diketahui dengan cara mencari data ke 3/10 kali 40. Kita mencari data ke 3/10 kali 40. Kenapa 3/10? Karena kita mencari desil ketiga per 10. Karena desil kan membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Oh maaf, ini harusnya 50. Ada kesalahan. Kita ulangi lagi. Sehingga untuk menentukan kelas desil ketiga dapat diketahui dengan cara mencari data ke 3/10 kali 50. 50 banyaknya data, ini semua dijumlahkan. 3/10 karena kita mencari desil ketiga, per 10 karena kita mencari desil. Sehingga ini kita cari berarti kita perlu mencari data ke 15. Bukan frekuensi 15, bukan nilai 15, tapi data ke 15. Di sini di kelas pertama data 1 sampai 2 jelas tidak ya. Frekuensinya ada 2, 3 sampai 7. Nah, ini sudah ketemu. Di kelas ketiga ini adalah data ke-8 sampai 15. Jadi, kelas kelas desil ketiga ini ada di kelas ketiga. Kelas intervalnya dari 37 sampai 39. Ini rumusnya. Kita masukkan hasilnya, D3 sama dengan LD3, di mana LD3 adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas berarti di sini 37 dikurangi 0,5 menjadi 36,5. 3/10 kali N, 3/10 kali 50, F D3 frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas D3 berarti 2 dan 5 kita jumlah hasilnya 7. FD3 8 frekuensi kelas D3. Dan P panjang kelasnya ada 3. Dari mana kita hitung? 37, 38, 39 ada 3. 3. Oke. Sehingga hasilnya nilai desil ketiganya adalah 39,5. Untuk desil ke-6 dan 9 silahkan dicoba. Jika ada pertanyaan bisa lewat email atau kolom komentar. Materi selanjutnya adalah presentil, di mana presentil ini adalah membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Umumnya untuk menentukan presentil, datanya itu berkelompok dan sangat besar. Karena ada presentil 1, 2, 3 sampai 99. Rumusnya bagaimana? PI sama dengan LPI, yang membedakan dari median, kuartil, desil hanya di sini. I/100 kali N. Tergantung yang dicari ini presentil ke berapa. Kalau misalnya mencari presentil ke 70 ya 70/100 kali N. Presentil ke 6 ya 6/100 dikurangi FKPI dibagi FPI kali P panjang kelas. Saya kira cara langkahnya sama. Mungkin itu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.